Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitriana, mahasiswa Ilmu Pemerintahan dengan NIM 170565. Saya akan memaparkan negara maju dan negara berkembang. Nah, sebelum itu saya mengambil negara maju, ini negara Singapura, dan negara berkembang adalah negara Palestina. Simak ya penjelasan saya berikut ini, teman-teman. Sebelum itu, teman-teman kan sudah saya jelaskan tadi bahwasanya negara maju saya ambil adalah Singapura dan negara berkembang adalah Palestina. Tentunya teman-teman pasti ingin tahu dulu, apa sih itu negara maju dan apa sih itu negara berkembang. Nah, sebelum kita masuk ke negara maju dan negara berkembang, pada contohnya saya akan menjelaskan apa itu negara maju. Nah, negara maju adalah negara yang memiliki taraf hidup yang tinggi, perkembangan teknologi dan komunikasi yang sangat pesat, indikasi perekonomian yang tinggi, serta berhasil di berbagai sektor. Nah, itu pengertian dari negara maju, teman-teman. Nah, tentu saja teman-teman ingin tahu apa sih indikator-indikator yang bisa dikatakan negara itu sebagai negara maju. Tentu saja mempunyai ciri-ciri tersendiri. Nah, ciri-ciri negara maju adalah 1. Ciri dari negara maju adalah 1. Pendapatan per kapita yang tinggi. Nah, dicatat dalam WTO bahwasanya rata-rata negara maju, untuk mencapai negara maju, pendapatan per kapitanya harus mencapai 12.000 US dollar. Baru bisa dikatakan bahwasanya itu negara maju. Yang kedua, indeks masyarakat yang buta huruf itu sangat kecil. Jadi, masyarakat di negara maju itu memiliki pendidikan yang cukup tinggi gitu. Jadi, untuk mereka mendapatkan pendidikan itu sangat tinggi. Jadi, minim sekali untuk mereka yang tidak bersekolah. Nah, itu sangat berbeda dengan negara berkembang. Nah, selanjutnya itu adalah yang ketiga, pertumbuhan penduduk yang sangat rendah. Jadi, di negara-negara maju, pemerintah sangat menekan lajunya pertumbuhan yang ada di negara tersebut. Jadi, di situ untuk pertumbuhan penduduknya itu sangat rendah. Yang keempat adalah angka pengangguran yang sangat rendah. Jadi, di negara-negara maju itu pengangguran sangat minim sekali, guys. Karena pemerintah setempat menyediakan lapangan pekerjaan yang begitu besar, jadi tidak perlu mereka untuk menjadi TKW gitu, tenaga kerja di negara lain. Jadi pemerintah sudah menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk negara maju. Nomor 5 adalah sarana dan prasarana yang memadai seperti ipteknya yang begitu maju gitu. Selanjutnya yang keenam adalah di negara maju warga-warganya memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Nah, erat kaitannya sama yang tadi, yang buta huruf tadi yang saya katakan yang di nomor 2. Sekian kawan-kawan, itulah ciri-ciri dan pengertian dari negara maju. Oke, next kita akan menjelaskan apa sih itu negara berkembang, mengapa mereka bisa dikatakan negara berkembang, apa ciri-ciri supaya mereka itu, dan mereka itu kenapa sih bisa dikatakan, kok bisa dikatakan negara berkembang bukan negara maju. Dah, negara berkembang memiliki ciri tersendiri dan pengertian tersendiri. Oke, simak penjelasan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sapitriana. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu negara berkembang dan bagaimana ciri-ciri dan karakteristik dari negara berkembang. Di video yang tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya negara maju adalah negara yang memiliki taraf hidup yang tinggi. Nah, baiklah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih itu negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang memiliki taraf hidup yang rendah, serta perkembangan infrastrukturnya masih rendah ataupun masih berkembang. Negara berkembang ini adalah negara dunia ketiga di mana kemerdekaannya itu biasanya diberikan oleh negara-negara yang maju. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih karakteristik dari negara berkembang, ciri-cirinya. Yang pertama, pendapatan per kapitanya rendah. Telah ditetapkan oleh World
Trade Organization atau WTO bahwasanya negara maju itu harus mencapai 12.000 US dollar. Jadi negara berkembang pasti di bawah dari ketetapan oleh WTO. Jadi negara-negara berkembang ini pendapatan per kapitanya rendah. Nah, yang kedua, mereka itu memiliki laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Jadi, pemerintah sangat sulit untuk mencegah lajunya pertumbuhan penduduk yang ada di negara berkembang. Dan yang ketiga adalah meningkatnya pengangguran yang terjadi di negara berkembang. Karena sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan menjadikan negara berkembang begitu banyak pengangguran. Gitu. Nah, yang keempat, sebuah informasi, teknologi, dan komunikasi atau iptek itu sangat sulit untuk diterapkan di negara berkembang karena masih ada bagian-bagian daerah yang sulit untuk menyerap iptek tersebut. Selanjutnya, angka buta huruf itu tinggi. Jadi di negara-negara berkembang untuk mendapatkan suatu pendidikan itu sangat sulit gitu karena pemerintah masih memberantasi masalah kemiskinan, korupsi, dan pendidikan ini memang selalu mendapat perhatian tetapi belum bisa merentas bahwasanya pendidikan itu harus dinomorkan nomor 1. Begitulah ciri-ciri dari negara berkembang. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke negaranya, contoh negaranya. Ini negara maju adalah negara Singapura dan negara berkembang adalah negara Palestina. Baiklah, simak penjelasan selanjutnya, guys. Baiklah, saya akan membahas negara maju yaitu negara Singapura. Siapa sih yang tidak kenal dengan negara satu ini? Merupakan negara, salah satu bagian negara yang terletak di Asia Tenggara, yaitu Singapura. Baiklah, saya akan membahas dulu profil negara Singapura. Negara Singapura adalah negara yang merupakan bagian dari Federasi Malaysia pada tahun 1963 dan dia memisahkan diri dari Malaysia tahun 1965 serta dia merupakan koloni dari Inggris. Nah, mereka resmi menjadi negara yang berdaulat pada tanggal 9 Agustus 1965. Terus negara Singapura dengan pendapatan per kapita per tahun mencapai 94.100 US dollar. Nah, dari sini pendapatan per kapita yang didapatkan oleh Singapura sudah termasuk satu ciri-ciri dari negara maju yaitu pendapatan per kapitanya sudah mencapai lebih dari 12.000 US dollar. Nah, mengapa Singapura dijuluki sebagai negara maju? Satu, tadi karena di video sebelumnya kita sudah menjelaskan pendapatan per kapitanya yang tinggi. Nah, Singapura mencapai satu hal itu. Dan Singapura memiliki luas wilayah 697 km persegi. Dan Singapura juga berbatasan langsung dengan wilayah kita, Kepulauan Riau yaitu Batam. Nah, mengapa? Banyak yang bertanya bahwasanya kenapa sih Singapura negara yang begitu kecil tetapi bisa menjadi suatu negara maju. Kenapa tidak demikian dengan Indonesia? Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam pulau, sumber daya alamnya, keanekaragaman hayati serta budaya dan wisatanya tidak kalah cantik dengan Singapura. Kenapa tidak bisa menjadi negara maju? Nah, kita akan kupas, tetapi sebelum itu kita akan melanjut dulu ke negara Singapura karena fokus kita kepada negara maju ini, negara Singapura. Baiklah, saya akan menjelaskan bentuk negara dari Singapura. Bentuk negara Singapura adalah republik yang seperti kita ketahui dan dia dipimpin oleh presiden yang mana presidennya dipilih setiap 6 tahun sekali oleh rakyatnya. Selanjutnya, sistem pemerintahan negara Singapura adalah sistem pemerintahan parlementer, di mana dikepalai oleh Perdana Menteri yang mengatur segala urusan pemerintahannya. Dan seperti kita ketahui, Perdana Menterinya dipilih 5 tahun sekali melalui parlemen. Negara Singapura memiliki multipartai yang berarti
banyak partai yang ada di negara Singapura. Nah, bentuk negara republik di Singapura sangat berbeda dengan bentuk negara republik di negara lainnya. Setelah itu, negara Singapura bebas korupsi. Singapura merupakan 10 besar negara yang termasuk bebas korupsi. Selanjutnya itu badan-badan yang ada di negara Singapura, yaitu badan eksekutif, yudikatif, konstitusi, dan legislatif. Yang pertama akan saya bahas adalah badan eksekutif. Badan eksekutif dipimpin langsung oleh kepala pemerintah, yaitu Perdana Menteri. Nah, yang dipilih 5 tahun sekali melalui parlemen. Selanjutnya itu legislatif. Nah, legislatif sebagai kepala negara. Jadi di negara Singapura ini antara kepala negara sama dengan kepala pemerintahan itu berbeda. Jadi kepala negaranya itu adalah presiden yang dipilih 6 tahun sekali oleh rakyat, dan hanya sebagai kepala negara saja, tetapi yang mengurusi semua negara adalah kepala pemerintah, ini Perdana Menteri. Selanjutnya itu konstitusi. Nah, konstitusi ini konstitusi yang ada di negara Singapura adalah hukum tertinggi, dan hukum itu melibatkan parlemen atau Perdana Menteri untuk menyetujui suatu konstitusi tersebut. Nah, selanjutnya itu yudikatif. Nah, Mahkamah Agung memegang peranan sangat penting dan peranan yang besar di dalam pemerintahan negara Singapura. Nah, seperti yang kita ketahui, negara Singapura merupakan juga negara pemprakarsai ASEAN. Nah, ASEAN adalah organisasi regional yang berada di Asia Tenggara. Nah, seperti kita ketahui, ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, negara Singapura salah satu negara yang memprakarsai terbentuknya ASEAN. Nah, selain itu, kenapa negara Singapura yang kecil bisa menjadi negara yang maju? Negara Singapura terus terus bekerja keras untuk menaiki taraf kehidupan mereka, seperti dia merupakan jalur perdagangan internasional, dan secara manufacturing mereka juga unggul gitu. Nah, berbeda dengan negara kita gitu. Dan dia merupakan negara federasi dari Malaysia. Setelah ini cerita dari Lee Kuan Yew, bahwasanya mereka waktu antara Singapura dengan Malaysia itu berpisah, Lee Kuan Yew sempat berpikiran stres atau sempat berpikiran bagaimana sih nasib kedepannya Singapura gitu. Tetapi Lee Kuan Yew menggambarkan seperti negara Swiss, ada taman-tamannya, dan dari situ Lee Kuan Yew mewujudkan impiannya untuk menjadi negara Swiss seperti negara Swiss sama dengan negara Singapura, dan akhirnya terwujud impian dari Lee Kuan Yew, dan Singapura merupakan salah satu negara terkaya. Selanjutnya adalah negara berkembang, yaitu negara Palestina. Simak selanjutnya penjelasan saya tentang negara Palestina. Bagaimana bentuk pemerintahan Palestina, bagaimana sistem pemerintahan Palestina, dan bagaimana cara Palestina memerdekakan negaranya. Oke, simak selanjutnya guys. Palestina merupakan sebuah negara di Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordania. Status politiknya masih dalam perdebatan. Deklarasi kemerdekaan 15 November 1988 dan perselisihan kedaulatan dengan Israel masih saja berlangsung. Luas wilayah Palestina adalah 6.220 km persegi dengan pendapatan per kapita hanya 4.200 US dollar. Berdirinya Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri beraneka ragam etnis, serta pengumuman berdirinya negara dilakukan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, yaitu Yasser Arafat, yang kemudian menjadi Presiden Palestina dari pusat pemerintahan di pengasingan Aljazair. Sebaliknya, lembaga internasional turut memberi dukungan kepada Palestina. Terdorongnya
untuk memperjuangkan tanah yang telah dijadikan bagian dari negara Yahudi Israel. Warga Palestina mengorganisir gerakan Intifadah, yaitu gerakan perjuangan sipil untuk mengembalikan tanah Palestina sebagai negeri mereka sendiri. Sistem politik pemerintahannya adalah sistem politik Palestina diatur oleh demokrasi parlementer yang disebut Dewan Legislatif. Presidennya ini Muhammad Abbas dan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri Salam Fayyad. Presiden dipilih 4 tahun sekali dan presiden menunjuk Perdana Menteri secara langsung. Dewan Legislatif Palestina, sebuah badan yang dipilih dari 132 wakil dan harus menyetujui semua posisi pemerintah kabinet yang diusulkan oleh Perdana Menteri, dan presiden dipilih oleh rakyat Palestina itu sendiri. Presiden memegang posisi sebagai Panglima Angkatan Bersenjata, serta Perdana Menteri memilih Menteri Kabinet dan menjalankan pemerintahan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selanjutnya adalah bentuk negara dari Palestina adalah kesatuan atau otoritas pusat. Sistem pemerintahan di negara Palestina adalah parlementer, di mana kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Selanjutnya adalah badan politik utama Palestina adalah presiden, parlemen, administrasi negara, dan pengadilan. Presiden adalah kepala negara yang bertanggung jawab langsung untuk kelestarian negara serta kemerdekaan suatu bangsa tersebut. Selanjutnya Dewan Nasional Palestina yang identik dengan Parlemen Palestina yang beranggotakan 500 orang. Terdiri dari Komite Eksekutif, Kesatuan Lembaga Penerangan, Lembaga Kemiliteran Palestina, Pusat Riset Palestina, serta Pusat Tata Perencanaan Palestina. Begitulah penjelasan dari saya tentang negara maju dan negara berkembang serta contohnya dan serta susunan negaranya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.